Allah. Ya, itu atas itu biar bisa jadi kepada berpegang teguhlah kamu bersemuanya jami'an dengan tali Allah. Tali Allah Al-Quran. Itu sesudah riwayat 102 yang Allah berusaha. Coba kalau baca riwayat itu 102 dan 105. Itu ditujukan kepada orang beriman. Jadi ternyata iman itu berdasar, percaya. Maka iman itu percaya. Ini kalau dilihat dari runtutnya iman, Islam, ihsan itu 3, itu komplit. Jadi orang takwa, orang betul-betul pasti itu dia beriman, percaya, tidak hanya percaya, Islam. Kamu dan Islam ini ya, makanya Allah bertanya, "Fahal antum muslim?" Apakah kalian sudah muslim? Atau sudah percaya? Dan ini akhirnya di mana? Bukan ini. Hati dan perbuatan. Jadi tadi bukan orang kulit, bukan apa yang namun yang itu hati dan perbuatan. Yakinan itu hati. Dan hati itu selalu lurus, selalu jujur. Hati kita itu kalau bohong juga ngomong, tidak itu bohong, tapi jujur, tidak pernah bohong. Suami berbohong sama istri, pasti hatinya berkata, kamu lucu. Kita sama, sampai bohong sama anak, sama siapa? Kedua perbuatan. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Hati lurus baik, perbuatan kamu baik. Banyak orang dan juga namanya juga bagus. Beragama Islam, sholat enggak. Sholat Jumat aja tidak lupa. Santi wangi itu Jumat. Biasanya, Ustaz mana saya mau Jumatan, ayo lewat. Enggak, Ustaz saya masih minum. Minum apa? Begini. Bayangkan, perintah Allah dan dijalankan, larangan Allah malah. Korban yang menyuci tombokannya, Ramadannya full di bandara itu. Kasihan ya, tidak bisa dakwah. Tanpa melayani Allah, ramai hubungannya. Waktunya dia mati, keluarganya sibuk ngurusin matinya. Ini cara berpikir nomor 1. Jadi kalau kita mau ikhlaskan, jujur saja. Menurut saya pelajaran saya ini muslim termasuk di keluarga saya. Saya tidak tahu mana saya bisa lebih baik, lebih baik dari belajar selama. Saya contohkan. Intinya kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran pedoman hidup, rujukan hidup. Makanya yang namanya munafik itu bukan orang kafir. Yang namanya fasik bukan orang kafir. Kalau kafir udah jelas kafirnya, terus nggak diurusi Allah. Ada nggak perintah Allah sama orang kafir? Oh kafir. Kufur itu pengingkar. Orang yang beriman sama kita berdisuruh sholat. Katanya sampai percaya. Nurut apa enggak? Banyak itu. Nah, makanya Islam itu dari kata aslama yuslimu Islam. Akarnya atau khul. Khul betul. Tunduk sama Allah. Berto'ah. Ada nggak orang beriman dan apa? Ada yang beriman tapi bohong? Ada nggak? Ada nggak orang beriman tapi tidak sholat? Banyak dong. Ya full imannya. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Kalau orang itu sungguh-sungguh beriman, ingat sama Allah, hatinya. Orang yang beriman disebut bahan kan? Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u. Berarti ada orang beriman dan taat. Itulah yang dikatakan Allah. Humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Al-Baqarah ayat 8 ada orang yang mengatakan beriman tapi sungguhnya dia tidak beriman. Monggo sampai baca. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang
berkata, berucap, kami beriman kepada Allah dari hari-hari, tapi sesungguhnya tidak beriman. Ini contoh paling gampang tadi, menyakiti tetangga, medsos. Coba ayat Al-Quran, pesan Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik itu menyenangkan, tidak menyakiti, tidak bohong. Wal yaqul khairan aw liyasmut, atau menenung. Jadi intinya, kita ini hidup Islam. Jangan yang perkara-perkara besar, karena bertetangga, berteman. Mulai dari kita dikasih itu 2011. Makanya punya anak, jadi TKW waktu ngomongnya apa sebut. Guru saya agamanya waktu itu Ustaz Abdul Syukur dari Jogja. Ajaran pelajaran pertama itu penting, malah salah satu diantaranya manusia itu Allah, kalau makan ada campur. Hewan itu juga Allah. Kalau nyembelih hewan, contohnya disembelihlah dengan sempurna, dengan pisau yang tajam, jangan kasar, dengan izin Allah. Bismillah, ingat semua. Ya, kalau Pak, maaf, wah, susah Pak jadi orang Islam. Kenapa? Kalau mau makan sembelih terus kapan hari ini Pak nyembelih hewan ternak sudah. Maaf, bisa orang kapan hari ini Pak nyembelih hewan teri. Ya, dulu belum risiko. Ternyata guru itu bilang, oh, kalau untuk hewan dilawan ikan semuanya tidak disembelih pun tidak apa-apa, mati pun tidak apa-apa. Ternyata Islam itu mudah. Ini loh bahayanya orang yang Islam menyangka Islam itu sulit. Nah, ada salah satu orang saya sombong kan aku masih Islam aja enak, tenang nanti. Oh, Islam kami ada di Islam. Pokoknya sih aneh, sholat ini limo. Sholat itu limo sulit. Sebetulnya kalau disebut baik-baik, saya bilang, sholat itu gampang. Cuma aku. Sholat itu mudah. Cuma karena berkumpul. Ya, yang berkumpul itu kan ampun. Masih itu enteng ya. Sama besi 1 kilo. Besi bekas itu. Kalau emas bekas ada. Besi bekas itu 1 kilo itu cuma 5.000, ada 3.000. Kecuali aluminium. Kalau kocok pun nggak akan bersih. Karena itu emas bekas semua. Sholat itu seperti emas. Sulit, ya, sholat itu bandingkan dengan maintenance, masih sulit maintenance. Sholat sendirian bisa, maintenance sendirian. Sing balik ke bola ngomong. Tapi lucunya ya Pak, orang diajak baik-baik belum tentu mau datang. Contohnya, yang tidak jelas tidak diumumkan kan? Ada pengajian seperti ini, saya lihat di mana-mana orang alhamdulillah kok begini, alhamdulillah. Terus Pak, yang sudah aktif, suruh naikkan di masjid. Uyuh, di antara kita terpengurus ini, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan sama kita. Ada bisa. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau aktif di masjid karena mau enak. Orang masih, beda kasih mau tahu. Ya, jadi kalau titik saja kita harus pakai bismillah. Ayam saja kalau kita sembelih harus pakai perisai panjang. Kenapa Pak samanya? Makanya tanyakan kenapa Pak? Satu hal apa saya diajarkan Islam itu ditanyakan. Kenapa kita sekolah? Kenapa kita begini? Kenapa begini? Jangan bagaimana? Tapi bagaimana? Bagaimana sholat itu susah ketemu Pak. Saya pernah ditanya Pak Ustaz, manusia kok sholatnya beda-beda, aneh lagi. Ya, pahami saja. Kenapa? Jawabnya gampang. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah sudah wafat. Dan Rasulullah wafat tidak meninggalkan video sholat.
ada sholat itu sama-sama satu pahamnya aja begini, ada yang begini ya. Sampai lagi macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang penting gak ngobrol tengah gitu loh. Yang penting gak kata dua, maksudnya begini ya. Kenapa? Tadi ya. Jawabnya Rasulullah Nabi tidak meninggalkan itu. Kenapa sekarang macam-macam beda-beda? Dua, kalau zaman Nabi ada masalah, itu Nabi menjawabnya sendirian. 100 pertanyaan dijawab Nabi sendirian, iya Pak? Nah kalau sekarang satu pertanyaan yang jawab ustadznya berapa? Beda-beda. Jadi pahami kalau seperti itu. Yang penting sekarang, kenapa kita sholat? Kenapa yang beliau harus tidak boleh kasar? Sampai hati-hati di sini, jangan menyakiti. Apa yang Allah ceritakan termasuk tanaman. Jadi tanaman dia kalau memang tanaman sudah penting, kalau tanaman baik jangan sembarangan. Itu ciptaan Allah. Saya dulu pernah tobat, tapi umurnya lebih dulu meninggal. Saya mungkin tahu. Nanti kandungan menjaga ini. Baik, dia tidak mau terus tanaman. Dia suka tanaman. Kenapa? Siap tidak menyakiti. Tidak tahu. Hewan juga begitu. Coba sampai sembelih hewan itu dengan pisau yang kayak gergaji. Keokannya mana banyak Pak dengan pisau yang lama. Bisa macam tidak diangkat-angkat supaya tidak terasa sakit. Kalau binatang saja kita tidak boleh menyakiti. Lagi tetangga, oleh sesama kita. Alat apa yang bisa menyakitkan orang lain saudara kita? Ini lisan, tangan. Itu kata Nabi, al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim tidak menyakiti, tidak mencelakakan saudaranya dengan tangan maupun perbuatannya. Karena itu jadilah orang yang menolong orang, jangan menyusahkan orang. Coba lihat sampai kalau sholat pasti assalamualaikum dan assalamualaikum kiri. Tebarkan salam. Apa asal itu? Kedamaian, keselamatan, kedamaian bagi orang lain. Jangan tebarkan kesusahan. Ini salah satu kenapa kita disuruh sholat supaya menjadi orang baik. Jadi kalau saya sholat, saya belum baik Pak. Ucapan saya belum baik. Saya saksi supaya pikiran saya belum sholat. Saya baru rajin sholat. Makanya perintah Allah itu aqimis dirikan sholat. Surat Toha. Dan surat Toha itu kalau dapat itu ayatnya Inna lillahi la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini tidak ada Tuhan kecuali Aku. Tidak ada yang cepat mengambil Ma'bud ini beribadah kepadaku, mengabdilah padaku. Wa qimis shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Jadi jangan tanyakan bagaimana sholatnya, tapi kenapa kita sholat. Poin paling utama agar kita menjadi orang yang selalu ingat semua. Dan ternyata orang yang bisa menyontoh Nabi juga orang yang selalu ingat kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Liman, bagi siapa? Liman. Situ dijelaskan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang betul-betul berharap rahmat Allah dan yakin akan akhir. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ingatan yang banyak ini dalam arti sering kan kalau mau makan, mau minum, mau itu. Jadi jangan satu kali ingat, kalau lali, bukan dalam praktek hidup kita. Ketika orang dagang ingat sama Allah, kan ada, ya, bahkan ada cerita ada orang mau berbuat jelek karena ingat Allah, dia tidak jadi melakukannya. Itulah hingga sholat bisa mencegah dirinya berbuat munkar dan dosa. Ini sudah saya dikutip dari saya. Sudah begini. Sudah. Nah, materi banyak. Belajar sendiri, usahakan jadi. Saya tidak contoh sempurna, tapi mungkin bisa jadi contoh. Mau belajar, mau membaca, mau belajar. Saya juga waktu masuk pertama kali pondok, tesnya susah, tidak bisa masuk di kalau bisa baca Al-Quran. Nah saya mau lulus ketepaan yang dites saya hafal. Nah itu biasanya pun hafal kan. Hafal dia sampai hafal kan. Kalau nulis itu betul dong. Karena kita diajarkan membaca atau tidak nulis itu kelemahan. Juga kalau bisa ajarkan menulis otomatis bisa membaca. Akhirnya apa? Saya harus mati-matian
bisa waktu saya imla tapi saya ngomong belajarnya orang sudah hidupnya masih melek sampai fisik saya itu merasakan hakikat itu Allah janji Allah akan beri jalan Tuhan. Sebelum saya mungkin ada waktu Pak. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi